Faqad qala Ibnu Abbasin telah berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, anhu, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadan nasi, paling dermawannya manusia. Baginda Nabi sangat dermawan, hampir tidak pernah menyimpan apapun di rumahnya. Wa kana, dan adalah ajwadu ma yakunu, paling dermawan lagi adalah fi Ramadhan, di Ramadan. Hina yalqahu Jibril, hina tatkala yalqahu, bertemu dengan baginda Nabi Jibril, malaikat Jibril. Wa kana, dan ada malaikat Jibril yalqahu, bertemu dengan baginda Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Yudarisuhu, kemudian mudarasah, tadarus Al-Quran, mudarasah Al-Quran, ya tadarus. Tentunya makna bisa saja malaikat Jibril membaca, Nabi mendengar, Nabi membaca, malaikat mendengar. Fala Rasulullah, dan sungguh Rasulullah SAW itu adalah ajwadu, lebih dermawan, bil khairi, di dalam melakukan kebaikan, minar rihil mursalati, lebih cepat daripada angin kencang. Maksudnya gambaran tentang begitu dermawannya Nabi dan begitu mudahnya Nabi berderma. Wa idza hasalat lakal mudarasatu, jika sudah hasolat terjadi laka bagimu al-mudarasatu, mempelajari Al-Quran, lil Quran, wa fahimta, dan kemudian engkau paham ba'dhan, sebagian minal ayati, dari ayat-ayat Al-Quran, fakun, maka menjadilah engkau mutabbiqan, mengamalkan laha, dari ayat-ayat tersebut, fauran, seketika, mastata'ta, semampumu. Wa min dzalika, di antaranya annaka, di antaranya adalah untuk mengamalkan ini, annaka, sungguhnya engkau, satamuru, akan melewati, satamuru, akan lewat, alaika, kepadamu, ayatul infaki, ayat-ayat yang menceritakan tentang infak, keutamaan infak, wal hathi ala fi'lil khairi, wal hathi, dan himbauan ala fi'lil khairi, dalam melakukan kebaikan. Jika nanti kamu akan menemukan ayat-ayat yang menghimbau untuk bersedekah dan berbuat baik, maka di saat kamu melewati itu, cara mengamalkan adalah fakun, maka menjadilah engkau jawwa, dan orang dermawan, keriman, pemurah, bikulli khairin, dengan segala kebaikan. Maksudnya jangan pelit melakukan kebaikan, wa'ata'in, pemberian, shadaqatin, dan sedekah. Wa idza lam tatayassar, dan jika tidak mudah laka bagimu mudarasatu ahadin, mempelajari Al-Quran dengan seseorang, min tulabil ilmi, dari penuntut ilmu, fakhud, maka ambillah laka bagimu tafsiran, tafsir muyassaron, yang mudah, boleh dibantu dengan kitab tafsir yang gampang, lil Qur'ani, Quran, untuk mencoba menta'ammuli, mentadabburi, merenungi firman Allah. Bihai itu sekiranya turaji'u, engkau bisa memurajaah ayati, ayat-ayat, allati, yang qara'taha, yang engkau membacanya, fi hadza tafsir, di tafsir ini, alladzi, yang tafsir ini, yu'inuka, akan membantumu, ala fahmil Qur'ani, dalam memahami Al-Quran. Waliyakun, dan hendaknya tafsiru, tafsir itu adalah minat tafasiri, dari kitab-kitab tafsir, allati, yang ala manhajis salimi, ikut akidah yang benar. Jangan asal tafsir diambil, dia punya akidah gak benar, bahaya. Karena dia numpang di Al-Quran, jangan-jangan kita langsung percaya. Omongan orang salah ditumpangkan di Al-Quran, sehingga orang mudah terbius, karena Al-Quran kalamullah, rupanya disisipkan tafsir sesat, maka orang mudah ke bawah saat itu. Ikut manhaji ahli sunnati wal jama'ati, tafsir yang mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah, al-asyariyah, kaum asyairah, wal maturidiyah, dan maturidiyah. Waqra'i, dan bacalah, waqra', dan bacalah Al-Qur'an, Quran,
Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, ala qadri istita'ati, semampumu. Thalatha marratin, 3 kali, au marrataini atau 2 kali, au aktsara atau lebih, au aqal atau kurang. Yang penting berusaha untuk membaca. Wa hadithi, dan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mau bertanya ya Rasulullah, di dalam kam, berapa hari, berapa bulan, berapa hari aqra'ul Quran, aku membaca Al-Quran, maksudnya berapa hari idealnya, layaknya, tepatnya khatam Quran ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, fi syahrin, 1 bulan sekali paling tidak, 1 hari 1 juz. Qala, Sayyidina Abdullah bin Amr, qala inni aqwa min dhalik, aku lebih kuat daripada membaca 1 juz sehari, lebih dong. Yuradidul kalam Abu Musa. Jadi perawinya itu mengulang kalimat ini. Maksudnya, ini aqwa min dzalik. Ini ada sisipan dari perawinya yang membawa cerita. Wa tanaqasahu. Masih bercerita bahasanya ini ceritanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menganggap itu masih sedikit banget. Hatta qala, sehingga Nabi menjawab lagi, karena Sayyidina Abdullah bin Umar merasa kurang, sedikit banget ya Rasulullah. Aku masih lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Aku masih mampu. Minta ditambah berapa? Iqra' fi sab'in. Baca Quran dalam 7 hari. Khatamnya 7 hari sekali. Oleh ini aku min dzalik. Aku masih lebih mampu dari itu. Qala la yafqahu, tidak akan faham, man qara'a fi aqalli min 3. La yafqahu, tidak akan faham. La yafqahu, tidak faham, man, orang, qara'ahu, yang baca Al-Quran, fi aqalla, yang lebih, yang kurang dari min 3, dari 3 hari. Idealnya 3 hari dah, 10 juz sehari, 10 juz sehari. Kalau ada riwayat yang 1 hatam 1 hari kayak 2 kali seperti Imam Syafi'i, semua itu mungkin terjadi nanti babul karomah. Bab karomah itu begini maksudnya. Kadang mohon maaf kita menemukan di kampung, dan betul, kita heran bagaimana orang itu bisa baca Al-Quran sehari sampai 2 kali. Memang tidak pernah keluar dari tempatnya, kisah ini. Dari musola tidak pernah keluar. Tapi bagaimana bisa menghatamkan seperti itu? Ya nggak bisa ditiru oleh orang, namanya ada kemudahan, ada ma'unah wal karomah, pertolongan dan karomah dari Allah. Maka kalau dikatakan Imam Syafi'i misalnya, sehari 2 kali hatam atau yang lainnya, itu nggak pakai ngebut. Allah berkahi waktunya, bacanya biasa saja, cuman Allah berkahi itu waktu sehingga bisa menghatamkan Quran. Artinya mungkin kita perlu koreksi diri kita, baca Quran nggak hatam-hatamnya. Padahal yang lain sudah hatam, kita belum hatamnya, karena tidak berkah waktu buat kita. Mungkin karena dosa-dosa kita. Jadi jangan digambarkan kalau ada orang yang baca Al-Quran sehari 3 kali itu ngebut, nggak. Imam Syafi'i paling ngertinya orang tentang hak-hak Al-Quran. Apa yang harus dilakukan, adab-adab kepada Al-Quran. Jangan kebayang Imam Syafi'i membacanya ngebut, itu enggak. Tentu ada tartil, waratil Quran tartila. Cuman bagaimana kok bisa hatam? Ya itulah namanya Allah berkahi waktunya. Allah berkahi waktunya. Makanya keberkahan waktu itu ada. Dan harus yakini ada. Sehingga sampai hari ini pun orang mikir kok Imam Nawawi itu bagaimana bisa ngarang seperti itu. Sampai diperkirakan antara umurnya itu Imam Nawawi seandainya dianggap baru lahir ngarang kitab, padahal kan tidak juga, ngarang kitabnya setelah gede juga. Kalau seandainya dihitung semua umurnya Imam Nawawi itu mulai dari lahir itu ngarang kitab, itu katanya sehari sudah berpuluh-puluh lembar katanya ngarangnya. Bagaimana kok bisa semacam itu? Karomah, waktu berkah, sehingga orang bisa mengerjakan ini dan itu padahal waktunya sama. Makanya kami ingatkan kepada siapapun, jangan biasa merasa waktu kita itu sempit, maka akan disempitkan oleh Allah. Bahkan jalani ibadah, kebaikan semuanya dengan khusnudun, Allah akan memberkahi waktu kita. Makanya orang, aduh nggak ada waktu beneran. Apapun. Di saat kita bekerja, aduh nggak ada waktu. Coba aja, subhanallah, dan itu betul. Kalau kita digiring mata nggak ada waktu, langsung nggak punya waktu.
Sehingga kayak sibuk banget. Sementara ada orang nyantai. Saya harus nyantai kok, nyantai. Banyak waktu, tenang aja. Bisa. Bisa ketemu ini, bisa kerja ini, bisa kerja itu. Makanya termasuk para menuntut ilmu, termasuk hati-hati, keberkahan ilmu akan hilang di saat kita merasa sebenarnya keberkahannya, ini kan kelapangan hati kita. Dengan apa yang Allah berikan. Langsung juga digunakan waktu sebaik-baiknya, maka waktu jadi berkah. Nggak ada waktu, orang ini nggak ada waktu, nggak ada waktu, ya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Nah, kan, tapi kalau dia nyantai, bismillah, ada waktu, saya akan sisihkan waktu untuk ini, saya akan belajar, saya akan baca ini, baca itu, maka akan berkah waktu. Sehingga muncul Imam Nawawi, yang karangannya seperti itu, berjilid-jilid, satu perpustakaan karangannya. Tidak ada mesin ketik, nggak pakai komputer, tidak ada pulpen yang kayak kita pakai ini. Pulpennya adalah satu tusuk, satu celop, 2-3 huruf. Dan kita masih pernah pakai. Kalian tidak pernah nemu itu, wahai para santri. Zaman sekarang tidak ada. Kita masih nemu belajar dengan itu, dengan pakai tempat itu. Dan kita ngerjakan sendiri, buat sendiri, pakai seratnya pisang itu, diambil seratnya pisang, dikeringin, kemudian tintanya yang kayak batangan begitu digosok begitu, kemudian ditampur itu. Kadang-kadang ada yang baunya luar biasa, karena semakin bau semakin kuat katanya, semakin enak, mantap. Kemudian pulpennya adalah yang dicelup itu, dan kita masih merasakan itu, tapi itu masih pulpen canggih ini. Zaman dulu atau pulpennya bagaimana bisa ngarang berjilid-jilid. Allah, kertasnya bukan kertas kayak begini, kertas yang beda tentunya. Baik, bayangkan ini zaman itu. Kemudian bagaimana cara penyebaran ilmunya, menjaga bukunya, itu karomah. Allah jaga bukunya juga. Bahkan ada buku beliau yang ditemukan akhir-akhir, bukan ditemukan, belum dikeluarkan. Ini termasuk kitab Majmu'nya Imam Nawawi itu yang segede itu, dikeluarkan juga belum lama-lama banget, berjilid-jilid akhirnya. Subhanallah, ini banyak buku-buku Imam Nawawi dikeluarkannya ada, karena memang dalam bentuk makhtut, manuskrip yang di perpustakaan-pustakaan besar di negara-negara. Dan tentu bisa jadi ditemukan lagi. Tahun berapa ditulis, Masya Allah. Ini kan keberkahan ilmu, dijaga oleh Allah biarpun sudah bertahun-tahun dalam keadaan dibaca pun susah, Allah kirim orang untuk punya disertasi atau apa, nulis, mengeluarkan tahqiq. Akhirnya keluarlah buku-buku orang terdahulu, karena keikhlasan hati mereka. Baik. Nah ini makanya tolong jangan sampai ada di antara kita gampang merasa hilangkan, selamat tinggal kalimat, tidak ada waktu. Itu subhanallah, tuh pengaruhnya besar, tidak tahu. Kenapa mungkin kita sudah menjadi semakin sempit pikiran kita. Nggak ada waktu. Wa inda malam. Makanya para ulama dulu kalau baca Al-Quran sehari sampai 3 kali itu tidak pernah ngebut, biasa saja, istiqomah. Habis sholat subuh baca Al-Quran terus, tiba-tiba jam siang sudah haftam. Habis itu dia istirahat sebentar. Habis isar mulai lagi. Maghrib, habis maghrib nunggu sholat tarawih. Habis tarawih tidak istirahat, sudah hatam lagi. Wa indama taqra wa indama tatkala taqra engkau baca Al-Quran, zayyin, hiasilah Al-Quran bisautika, dengan suaramu. Perlu juga loh kalau baca yang enak ya, jangan hanya sekedar meliku saja lempeng begitu. Perlu ada indah dalam bacaan itu, enak didengar oleh dirinya sendiri juga ya. Perlu mencoba membaca dengan bacaan yang indah, dengan memenuhi hak-hak huruf. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah faqad qala, dan telah bersabda sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu, hiasilah olehmu wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang senang Al-Quran, zayyinu, hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suaramu. Maksudnya bukan suaramu harus kayak
Syekh Abdul Somad Abdul Basit, bukan harus seperti itu. Paling tidak ya lebih kita bagus-baguskan dari biasanya gitu loh. Ya, nanti mengkhayalnya orang suaranya bagus, akhirnya bersuara jelek banget ya. Orang punya suara masing-masing. Wa innas sauta, sesungguhnya suara al-hasana yang bagus, yazidul Qur'ana, akan menambahkan kepada Al-Qur'an hasana. Quran hasan bagus, ditambah suara yang bagus menjadi bagus di atas bagus. Rawahu Hakim. Waqra, dan bacalah waqra, dan bacalah engkau qiraatal khasyi'i, bacaannya orang yang khusyuk, lillahi, kepada Allah, alladzi yang yakhshallah, yang takut kepada Allah, bihaitsu, sekiranya engkau berusaha tatakhasya'u, mengkhusyuk-khusyukkan, menjaga gerak-gerik, menjaga keadaan, ya enggak sambil nyambi, tolah-toleh dan sebagainya, berusaha mengkhusyuk-khusyukkan. Fi qiraatika, di dalam bacaanmu. Ya biarpun belum paham, paling enggak ya seperti meresapi gitu dulu lah. Nah, ini kan mengkhusyuk-khusyukkan, belum khusyuk beneran. Wa qad qala, dan pada akhirnya ketemu khusyuk. Takhasyuk lil khusyuk. Waqad qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jabirin, dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, inna, sesungguhnya, min ahsanin nasi, sebaik-baik manusia, sautan, dalam suara, sebaik-baik manusia di dalam bersuara itu adalah bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, menyenandungkan Al-Qur'an. Alladzi, yang idza sami'tumuhu, jika engkau mendengarnya, yaqra'u, kau mendengar, hasibtumuhu yakhsyallah, kau menduga bahasanya dia yang membaca lagi khusyuk kepada Allah. Jadi bacaan Al-Qur'an pun penting untuk mengkhusyuk-khusyukkan, sehingga kalau kita dengar dia itu pasti wah dia khusyuk banget bacanya. Mungkin dengan bacaan sambil Masya Allah, dengan satu ya, mungkin cara membacanya dengan mungkin sesaat, jam, sesaat ini, sesaat ini kan yang bacanya pun, yang dengar pun, lihat pun juga dia senang, akhirnya menikmati Al-Quran. Yang membaca serasa menikmati, yang mendengar pun juga menjadi menikmati. Ayyuhal akhul habibu, hai saudaraku tercinta, iqra, bacalah Al-Qur'an, Quran fi Ramadhan, di bulan Ramadan, au ghaira Ramadhan, atau selain Ramadan, au ghairi Ramadan, atau selain Ramadan. Wa tadabbar, dan renungilah fi qiraatil Qur'ani, di dalam bacaan Quran. Wa minat tadabburi, dan di antara cara merenungi Al-Quran adalah idza mararta, engkau melewati bi ayatin, di satu ayat, fiha, yang di dalam ayat tersebut ada dzikrul jannati, disebut surga, fas'al, maka mintalah Allah, kepada Allah, al jannata, surga. Wa idza, dan jika mararta, engkau melewati bi ayatin, dengan satu ayat, fiha, yang di ayat tersebut terdapat dzikrun nari, disebut neraka, fasta'id, mintalah perlindungan billahi, kepada Allah, minan nari, dari masuk api neraka. Wa idza, dan jika mararta, engkau melewati bi ayatin, di satu ayat, fiha, yang di ayat tersebut ada dzikrullahi, disebut dzikrur rahmati, disebut rahmat, kasih sayang Allah, fakul, maka bacalah Allah, marhamni, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami, Allahumma ya Allah irhamni, berikan kasih sayangmu ya Allah ni kepadaku, oh nahwi dzalika, oh nahwa dzalika, atau doa yang lain-lainnya, doa rahmat. Oh bi ayat istighfarin, untuk melewati ayat istighfar, ayat yang di situ ada istighfarnya, fastaghfirillah, maka fastaghfir, mintalah ampun engkau Allah, kepada Allah. Atau bi ayatin, di satu ayat, fiha, di dalam ayat tersebut ada tasbihun, tasbih, fasabbih, maka bertasbih engkau, fasabbihillah, maka sucikanlah Allah, sanjung Allah, sucikan Allah. Au su'alin, atau di melewati ayat di dalamnya ada fiha su'alun, fiha su'alun, atau di dalam ayat ada su'alun, ada panjatan, soal itu ada doa. Jika kita menemukan ayat di situ ada bentuk doa-doa, soal itu permintaan, doa.
Maka fas'alillah, maka ikutlah minta kepada Allah bersama doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Abi ayatin, atau di satu ayat ataupun bukan ayat, fiha, di dalam ayat tersebut dzikru ayatillah, disebut ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kalaili wan nahari, siang malam, malam siang, wasyamsi wal qamari, matahari dan rembulan, wa kullima, dan segala sesuatu khalaqallahu, Allah yang Allah ciptakan. Fatafakkar, maka renungilah fi hadzal khalaq, merenunglah fi hadzal khalaq, kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, alladzi fihi, yang di dalam makhluk, yang di dalam khalaq tersebut, di dalam ciptaan Allah tersebut ada dalalatun, menunjukkan ala, kepada kudratillahi, kemahakuasaan Allah al-azimah, yang agung. Maha kuasa Allah, kekuasaan Allah al-azimah, yang agung. Fafa'al, maka lakukanlah, kama kana, seperti halnya ada Nabi Muhammad SAW yaf'alu, melakukan. Fa innahu, inilah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW shalla lailatan, shalla, melakukan salat lailatan, di satu malam, fakana, dan ada Nabi itu waktu itu, waktu salat, idza marra, jika beliau melewati, bi ayatin, satu ayat, fiha, di dalam ayat tersebut, tasbihun, ada tasbihnya, ada subhanallahnya, sabbah, Nabi pun bertasbih. Wa idza marra, dan jika melewati, marra, wa idza, dan jika marra, melewati baginda Nabi, bisoalin, satu ayat yang di dalamnya ada panjatan doa, sa'al, Nabi pun juga memohon, berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin, kalau melewati ayat-ayat yang di situ adalah permintaan perlindungan, maka ta'awud, Nabi pun berlindung. Rawahu Muslim. Wadhalika, yang demikian itu adalah untuk apa? Dengan begitu sambil merenung, membaca sambil merenung dan mengamalkan, litusbiha, agar menjadi engkau itu, hai orang mukmin, litusbiha, agar menjadi engkau dzakiran, orang yang selalu ingat, lillahi, kepada Allah, bilisanika, dengan lesanmu dengan membaca, wa bi'aqlika, dengan akalmu sambil merenung, wa biqalbika, dengan hatimu sambil meyakini, qa'iman, dalam keadaan berdiri, wa qa'idan, dalam keadaan duduk. Jadi engkau senantiasa ingat Al-Quran, ingat Allah. Wa ala jambika, dan di saat engkau baring-baring. Wa bidzalika, maka dengan demi itu, qad izdada imanuka, telah bertambah imanmu. Wa min, termasuk di antara afdhali al-mudarasati, sebaik-baiknya mudarasah, mempelajari Al-Quran, antakuna, sebaiknya hendaknya mudarasah itu fil masjid, di masjid. Waqad qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, majtama'a, tidaklah berkumpul qaumun, satu kaum, satu kelompok manusia, fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillahi, di rumah-rumah Allah, yatluna, mereka membaca kitab Allahi, Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, mendiskusikannya, mencoba saling memberikan ilmu faedah, memahamkannya. Yatadarasuna, saling mempelajari, bainahum, di antara mereka. Ini asal tadarusku begini, ini asal tadarus itu bukan sekedar membaca saja, cuman kan martabat orang berbeda-beda. Orang Arab mungkin bisa ngerti bahasanya sambil ta'amul, merenung, atau di antara para ulama. Ya kita tadarusnya seperti ini. Tadarus ya saling membaca, biarpun tidak saling paham, lumayan dapat pahala membaca. Tidak ada orang berkumpul mempelajari Al-Quran illa, kecuali nazalat, turun alaihim, kepada mereka, apa itu? As-sakinatu, ketentraman, kedamaian, ketenangan Allah. Sebab ketenangan ternyata mudarasatul Quran. Jadikan rumahmu untuk mudarasatul Quran, masjidmu untuk mudarasatul Quran. Maka menjadikan sebab ketenangan adalah kita membaca Al-Quran dan sambil direnungi. Wa ghasyiyathum, dan ghasyiyat, telah meliputi hum, kepada mereka, orang yang saling belajar tadi, apa itu? Ar-rahmatu, kasih sayang Allah. Wa hafathum, dan telah meliputi mereka, hafat, telah meliputi hum, kepada mereka, apa yang meliputi? Al-malaikatu, malaikat. Wa dzakara, dan telah menyebut itu artinya memberi. Allah menyebutnya, tidak menyebut saja, memberi, menyebut, menyanjung, memuliakan. Hum, Allah pun menyebut mereka, orang-orang yang mempelajari Al-Quran di masjid tadi. Allah menyebut mereka fi man indahu, di hadapan makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah.
Fiman indahu maksudnya orang yang kalau sudah indah dinisbatkan kepada Allah, ini adalah orang-orang terkasih Allah, bukan bertempat dengan Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Akan tapi para kekasih Allah, al-anbiya wal awliya was salihun. Jadi disanjung wal malaikatul muqarrabun, al malaikat. Ini loh hambaku begini-begini, disanjung oleh Allah. Kalau sanjungan di dunia itu artinya dikabul dan akan mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat.